Pemirsa sempat mengalami penurunan hemoglobin dan diare berdarah. Mantan Rektor Universitas Udayana Bali, Profesor Dr. I Nyoman Gede Antara, menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Daerah Mangunsada, Badung. Iya, mantan Rektor Universitas Udayana ini terpaksa turun dari jabatan rektor setelah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi atau SPI. Mantan Rektor Universitas Udayana, Profesor Dr. I Nyoman Gede Antara, menghembuskan napas terakhirnya dalam perawatan di Rumah Sakit Daerah Mangunsada, Mengwi, Badung, Bali, 8 Agustus 2024. Almarhum masuk rumah sakit Senin 5 Agustus 2024 dengan keluhan mual disertai riwayat buang air besar dan penurunan tensi tekanan darah. Selama menjalani perawatan kondisinya naik turun. Setelah sempat membaik, tiba-tiba hemoglobinnya turun. Almarhum pingsan setelah keluar dari kamar mandi. Tenaga medis sudah mencoba melakukan transfusi darah namun tidak ada peningkatan hemoglobin. Dari informasi keluarga sebelum menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Mangunsada, almarhum sempat menjalani operasi empedu dan ada tukak lambung. Pas setelangan 8 pagi mereka mengeluh agak lemas ya. Jadi mereka ke kamar mandi, datang dari kamar mandi, mereka langsung mengeluh agak nyeri dada dan langsung pingsan dan sudah kita lakukan sesuai dengan SOP perawatan di sini, termasuk pertolongan juga untuk emergensinya waktu mereka datang dari kamar mandi itu, tapi Tuhan berkehendak lain akhirnya mereka meninggal. Bapak Prof Antara meninggal ya. Jenazah Profesor Dr. I Nyoman Gede Antara akan disemayamkan di rumah duka Kertasema di kawasan Ubung Kajah, Denpasar Utara, Kota Denpasar. Pihak keluarga memutuskan jenazah selanjutnya menjalani prosesi kremasi pada Senin 12 Agustus 2024 di Beda Tabanan. Dengan meninggalnya Nyoman Gede Antara, maka perkara dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018-2022 yang menjerat Nyoman Gede Antara menjadi gugur. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Akibat kebocoran gas 3 kg, puluhan rumah di Penjaringan, Jakarta Utara rusak akibat ledakan. Selain merusak rumah, 3 orang warga mengalami luka, di mana 1 diantaranya kritis akibat luka bakar. Rumah berlantai 2 di Jalan Kartajaya 4, Penjaringan, Jakarta Utara hancur akibat ledakan gas tabung LPG 3 kg Jumat pagi. Selain rumah ini, sejumlah rumah warga lainnya yang berdekatan turut mengalami kerusakan parah akibat dampak ledakan yang merusak atap dan tembok rumah nyaris roboh. 21 rumah warga rusak akibat ledakan yang disebabkan kebocoran pada gas 3 kg ini. Ledakan juga membuat 3 warga mengalami luka-luka. 1 diantaranya mengalami luka bakar hingga 45% dan kini dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Sebelum ledakan, warga sudah mencium bau gas yang bocor. Gas yang dia punya itu habis, pinjam ke sebelah, ke sini, ke seberang, bukan sebelah ya, seberang. Nah, kata yang seberang, ibu jangan nyalain dulu karena asap masih ada, karena gas itu yang dicopot itu yang pertama lupa. Nah, mungkin entah nggak ngedengar, entah bagaimana itu si ibu langsung nyalain kompor. Disitulah kejadian ngebeleduk. Warga pun secara swadaya tengah berupaya memperbaiki rumah yang terdampak. Pengurus RT RW juga membuat tenda untuk tempat tinggal sementara bagi para warga yang rumahnya tak bisa ditempati akibat insiden ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melalap 7 tempat usaha warga di Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik dari kabel udara yang semrawut. Api dengan cepat melalap 7 tempat usaha di Jalan Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara. Adanya bahan kimia dan material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga terjadi perambatan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kabel udara yang akhirnya membakar rumah makan dan toko cat. Proses pemadaman cukup memakan waktu mengingat adanya bahan kimia yang berbahaya. Bahkan salah seorang petugas mengalami luka ringan akibat terjatuh saat memadamkan api. Total 15 unit mobil dan 60 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Info awal katanya sih dari warteg nih, warteg sebelah sini.
Cuman katanya nggak bisa dimatiin, nyebar ke samping, ke bangunan sebelah sini. Nah ini yang kebakar apa aja Bang total? Ini warteg, ini toko aki, pabrik roti. Total semua ada berapa bangunan? Kalau bangunan ke dalam masih banyak lagi. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Hendak mengambil jaket yang jatuh di aliran sungai dengan kedalaman 10 meter. Seorang pria terpleset dan terjatuh hingga mengalami patah tulang. Menggunakan pulley system, petugas berusaha mengevakuasi seorang pria yang terjatuh ke dasar sungai di Jalan Sadewa, Sukmajaya, Depok. 9 petugas pun harus melakukan evakuasi secara hati-hati akibat korban mengalami patah tulang lengan kiri dan tulang rusuk. Kita lakukan rekayasa sedemikian rupa sampai kita pakai 2 stretcher ya, yang satu spinal, satu pakai basket ya. Karena yang bersangkutan sendiri khawatir, masih bisa ngomong terus bilang saya takut seperti itu. Jadi bertambahlah kekhawatiran kami, jadi harus benar-benar dibungkus dengan baik itu korban. Evakuasi berjalan selama 30 menit. Dan setelah berhasil diangkat, korban dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans Palang Merah Indonesia Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kawanan monyet berkeliaran di pinggir jalan raya di Bangkalan, Madura. Hewan-hewan primata ini keluar dari habitatnya di kawasan hutan kota yang terletak di seberang sungai. Meski begitu, mereka tampaknya tidak mengganggu pengguna jalan dan hanya sekedar mencari makan. Belasan monyet liar ini dengan asyiknya menyeberangi batangan besi yang melintang di atas sungai Ring Road Timur Kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Mereka pun berkeliaran di pinggir jalan raya tanpa merasa terganggu dengan lalu lalang kendaraan yang lewat. Warga mengatakan kawanan monyet tersebut biasanya terlihat bermain-main di pinggir jalan saat pagi dan sore hari. Mereka seringkali memunguti makanan bekas yang terjatuh atau tercecer di pinggir jalan. Meski begitu, hewan-hewan primata ini nyaris tak pernah mengganggu para pengguna jalan. Kawanan monyet seringkali keluar dari habitatnya, terutama saat musim kemarau. Habitat monyet ini berupa kawasan hutan kota di sisi timur sungai, yakni pepohonan dan rimbunan semak belukar di seberang sungai. Ya, emang sini sering bahkan tiap hari. Biasanya pagi atau sore, dan lagi paling sudah keluar lagi. Tapi tidak mengganggu pengendara, Mas? Ya, enggak, kalau mengganggu pengendara enggak. Ya, karena ya, walaupun agak padat, tapi kadang nggak nyebrang monyetnya. Warga pun berharap pihak Pemkab Bangkalan bisa melokalisasi monyet ini agar tidak berkeliaran terlalu jauh dari habitatnya. Apalagi terdapat sejumlah kompleks perumahan yang terletak di sisi barat jalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Puluhan santri melakukan aksi damai tolak miras di salah satu pabrik miras di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. Warga resah karena pabrik ini diduga telah mengedarkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Serang, Banten. Puluhan santri, ustadz dan kiai yang tergabung dalam Forum Santri Banten, Kabupaten Serang, menggeruduk pabrik minuman keras di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. Masa aksi menolak secara tegas peredaran minuman keras karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta tidak sesuai dengan peraturan daerah atau Perda nomor 3 tahun 2021. Selain itu, warga resah dengan adanya peredaran jenis minuman beralkohol anggur merah di wilayah Kabupaten Serang. Koordinator aksi mengatakan aparat seharusnya bertindak tegas memberantas peredaran miras. Ia berharap kepada pihak kepolisian TNI Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ia tidak ingin jika kalangan anak muda dirusak oleh miras dan narkoba. Miras ini ada di tengah-tengah masyarakat, terutama di warung-warung kecil, dan juga apabila kita menemukan yang mengkonsumsi ada di bawah umur, maka kita akan tindak tegas dan laporkan kepada pihak berwajib, dan perusahaan harus mengetahui dan harus dikasih peringatan oleh pemerintah. Kita memang memproduksi minuman anggur. Berapa jenis, Pak? Ada 2 jenis anggur. Terus sesuai dengan Perda diedarkan di mana, Pak? Edaran produksi kami diedarkan di seluruh Indonesia yang Perdanya mengizinkan. Sekali lagi, diedarkan di seluruh Indonesia yang Perdanya mengizinkan. Jadi
kami tidak ada satupun distributor di seluruh Indonesia di daerah yang perdanya tidak mengizinkan. Sementara itu dari pihak perusahaan mengatakan tidak pernah mengedarkan minuman jenis alkohol di wilayah Kabupaten Serang karena Perda Kabupaten Serang melarang hal tersebut. Selain itu untuk keluar masuk barang miras dari perusahaannya diawasi sangat ketat yang ia takuti ada salah satu oknum yang melakukan pengedaran miras. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya bakal melakukan rekayasa lalu lintas saat kirap bendera pusaka dalam rangka HUT ke-79 RI dari Monas ke Halim Perdana Kusuma. Dishub DKI Jakarta bakal melakukan penutupan secara situasional di sejumlah simpang jalan. Rekayasa lalin di sepanjang jalan yang digunakan untuk kirap akan dilakukan pada pukul 7 WIB pagi ini. Penutupan dilakukan secara bertahap. Apabila kendaraan kirap sudah lewat, jalanan baru akan dibuka. Rekayasa lalu lintas dimulai dari area Monas hingga Jalan Gatot Subroto. Kirap bendera pusaka akan dilakukan mulai dari Jalan Merdeka Barat sisi timur, Jalan MH Tamrin sisi timur, Jalan Jenderal Sudirman sisi timur, sampai Simpang Semanggi. Jalan Jenderal Gatot Subroto sisi utara melalui flyover Kuningan, Jalan MT Haryono sisi utara sampai flyover Pancoran, Jalan Cawang, dan tiba di Halim Perdana Kusuma. Rekayasa lalu lintas ini berlangsung situasional pada beberapa ruas jalan yang bersinggungan dengan rute kirap, mulai pukul 7 hingga 10 WIB. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Jelang HUT RI, kemacetan arus lintas terjadi dari dan menuju ibu kota Nusantara. Mobilitas tinggi kendaraan pengangkut material proyek pembangunan IKN jadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan. Beginilah kondisi kemacetan di jalan menuju kawasan ibu kota Nusantara. Kendaraan mengular hingga 1 km. Titik terparah terjadi di Jalan Depan Pasar Bos Pakung dan Jalan Kawasan Desa Bumi Harapan hingga mendekati area masuk IKN. Kondisi ini terjadi saat jam-jam rawan kemacetan pada pagi hari dan sore hari saat pekerja proyek IKN pulang bekerja. Mobilitas tinggi kendaraan pengangkut material proyek IKN menjadi salah satu penyebab kemacetan di satu-satunya akses utama menuju kawasan IKN ini. Petugas telah memetakan titik-titik rawan kepadatan dengan strategi penempatan personil di lokasi tersebut. Akan kita pasang anggota terutama di pertigaan dengan harapan ataupun maksud apabila ada permasalahan kemacetan, anggota ini langsung bisa mengurai. Dalam pengamanan jalan saat HUT RI di IKN, Dirlantas Polda Kaltim berkolaborasi bersama Dinas Perhubungan dan TNI Polri. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan siswa-siswi di Temanggung, Jawa Tengah menggelar kirap dan membentangkan bendera merah putih raksasa. Ya, mereka juga menggelar aksi teatrikal mengusir penjajah untuk memupuk jiwa nasionalisme. Bendera raksasa berukuran 35 x 15 meter dibentangkan para pelajar di tengah alun-alun Temanggung, Jawa Tengah. Sebelumnya, ribuan pelajar bersama anggota TNI menggelar kirap bendera raksasa dari markas Kodim 0706 menuju alun-alun. Usai pembentangan bendera, para siswa dari SMK Bumi Pala ini menggelar atraksi teatrikal melawan penjajah. Selain menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada generasi muda. Pengibar bendera raksasa itu juga pengalaman baru bagi saya, karena yang sebelumnya saya cuma mengibarkan bendera yang kecil, tapi sekarang kesempatan menjadi pengibar bendera yang raksasa. Patriotik mereka harus bangkit, ya, merah putih di dadaku harus betul-betul tertanam pada para pelajar, karena mereka adalah generasi muda yang nanti menggantikan kita semua dan juga nanti yang akan mengisi kemerdekaan kita. Rangkaian acara ini ditutup dengan pertunjukan tari soreng kesenian khas tradisional Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan ke kawasan padat penduduk di Tangerang Selatan. Ditemani bakal calon Wakil Wali Kota Tangsel, Marcel Widianto dan Raffi Ahmad, Gibran membagikan sejumlah buku tulis dan susu gratis kepada anak-anak. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan dan juga menyapa masyarakat di kawasan padat penduduk di Pondok Aren dan Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat siang. Belusukan kali ini Gibran ditemani Marcel Widianto, komika yang digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Tangerang. Selain itu Gibran juga ditemani artis ternama Raffi Ahmad yang sempat menemani Gibran pada belusukan sebelumnya. Dalam kegiatan ini Gibran bersama Marcel membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak. Selain itu tak sedikit warga yang berebut foto bersama dengan putra sulung Jokowi tersebut. Gibran menyampaikan belusukannya ini dalam rangka belanja masalah menjelang pemerintahannya. Gibran mengaku menampung berbagai aspirasi masyarakat dari permasalahan Kartu Indonesia Sehat hingga BPJS. Sempat belusukan juga sama Valdo Maldini, hari ini sama Marcel ya. Di beberapa tempat, beberapa titik, sekali lagi tujuannya untuk belanja masalah ya. Tadi udah ditindaklanjuti terkait beberapa lansia yang belum mendapatkan KIS atau BPJS. Ditanya soal uji coba makan bergizi gratis, Gibran mengungkapkan pihaknya sedang mempersiapkan untuk uji coba di luar Jawa. Dari Tangerang Selatan, Gisela Nurrahma, Irian Syahwahyudi Anyus melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bekerja sama dengan One Sight Essilor Lusoptica Foundation dan Universitas Terbuka menggelar seminar dan pemeriksaan mata kepada lebih dari 500 siswa-siswi SD negeri di Tangerang Selatan, Banten. Pelajar yang mengalami gangguan mata juga diberikan kacamata gratis. Bahaya paparan cahaya dari berbagai macam gawai banyak memakan korban anak usia dini. Penggunaannya harus dibatasi, jika tidak akan mengganggu penglihatan anak. Seperti yang dialami Ikhwan, di usianya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, matanya mengalami gangguan akibat paparan sinar gadget yang sering digunakannya. Setelah mendapat edukasi pentingnya menjaga mata dan diperiksa kesehatan matanya, Ikhwan dan murid-murid dari 7 SD negeri di sekitar Tangerang Selatan diberikan kacamata gratis oleh MNC Peduli yang bekerja sama dengan One Sight Essilor Lusoptica Foundation dan Universitas Terbuka. Ya, aku senang banget hari ini diundang ke Universitas Terbuka untuk cek mata. Setelah aku diperiksa mata, ternyata aku silinder. Untuk menyumbang dengan kacamata gratis dan juga dengan tim dari Essilor Lusoptica One Sight untuk melakukan pemeriksaan mata untuk mendeteksi terutama kelainan refraksi atau gangguan penglihatan. Kerjasama MNC Peduli bersama One Sight Essilor Lusoptica Foundation dan Universitas Terbuka ini menjadi bentuk kepedulian dalam membantu para pelajar menjaga kesehatan mata dan menunjang proses belajar mengajar. Kita memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di tanah air, termasuk juga mempersiapkan anak-anak generasi muda agar dipastikan mereka bisa belajar secara optimal. Nah, mudah-mudahan dengan sinergi bersama Essilor dan Universitas Terbuka, ya kita berharap dapat memberikan kontribusi untuk generasi kita, generasi penerus bangsa. Pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis ini digelar sebagai bentuk kepedulian untuk membantu memelihara kesehatan mata anak-anak usia dini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengunjungi Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat. Warga mengeluhkan kartu Jakarta Pintar yang terblokir hingga meminta legalitas tempat tinggal. Kedatangan Anies Baswedan disambut hangat warga Taman Kota, mulai dari ibu-ibu sampai anak-anak yang mengantri untuk bersalaman dan bersuah foto. Pada belusukan kali ini, Anies mendengar keluh kesah masyarakat Taman Kota seperti KJP dan kartu lansia yang terblokir. Di hadapan warga, Anies bertekad akan mengembalikan hak warga jika kelak kembali memimpin Jakarta. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa kembali ke Taman Kota. Dulu waktu saya datang ke sini, datangnya pas lagi pada sepi. Betul ya? Pertama kena banjir. Betul ya?
yang kedua kebakaran. Betul. Jadi ada kebakaran juga rumah di sini nih kalau nggak salah, ya. Jadi saya senang sekali bersyukur kembali ke sini, ibu, bapak, anak-anak sudah bisa tinggal kembali di rumahnya semula. Anies datang ke Taman Kota di tengah ancaman tak dapat tiket Pilkada Jakarta 2024, walau sudah didukung PKS dan Nasdem. Anies terancam setelah PKS membuka diri untuk bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju Plus untuk mengusung Ridwan Kamil. Dari Jakarta, Nisa Sahib Indra Purnama, iNews melaporkan. Acara Pemimpin Daerah Awards 2024 digelar oleh iNews Media Group untuk memberikan apresiasi kepada pemimpin daerah yang memberikan kontribusi besar di wilayahnya, salah satunya Provinsi Sumatera Selatan. Percepatan pembangunan dan penciptaan bidang infrastruktur menjadi bagian perkembangan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan dalam percepatan pembangunan melalui infrastruktur. Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penghargaan kategori percepatan pembangunan melalui infrastruktur dalam acara Pemimpin Daerah Awards 2024 oleh iNews Group di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Percepatan pembangunan dan penciptaan bidang infrastruktur menjadi bagian perkembangan Sumatera Selatan. Tak hanya itu, Pemprov Sumsel tengah mendorong pengembangan bidang perekonomian, diantaranya hilirisasi pertanian, peningkatan UMKM, serta pemberdayaan BUMD sekitar wilayah. Alhamdulillah, Sumatera Selatan terus mendorong untuk untuk infrastruktur diperluas. Baik itu kita lihat ada jalan-jalan yang mantap di Sumatera Selatan, kemudian juga jalan tol, kemudian juga LRT dan banyak lagi, agar infrastruktur berjalan dengan lancar dan juga akses pembangunan maupun produksi hasil pertanian juga bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, Pemprov Sumatera Selatan juga tengah menekan angka kemiskinan yang saat ini meningkat 10,79%, serta meningkatkan sektor tani untuk kendalikan inflasi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Aulia Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Media Group menyelenggarakan acara Pemimpin Daerah Awards 2024 di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat. Acara ini mengapresiasi kinerja para pemimpin daerah yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan daerahnya. 27 kepala daerah dan tokoh masyarakat mendapat penghargaan dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2024. Penghargaan diberikan dalam 8 kategori dengan tujuan mengapresiasi kinerja para pemimpin daerah dalam memajukan wilayahnya. Merupakan apresiasi dari kepala atau pemimpin daerah yang memiliki prestasi, karena daerah itu penting sekali untuk Indonesia bisa lebih baik lagi. Dengan daerah makin maju dengan berbagai bidang, tentunya Indonesia pasti akan lebih maju. Ajang Pemimpin Daerah Awards 2024 diharapkan mampu memberi contoh dan motivasi bagi kepala daerah di seluruh Indonesia. Jadikan penghargaan ini motivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat. Karena ujung dari penghargaan tertinggi adalah bagaimana melayani rakyat, yang itu dimanifestasi dengan kepuasan rakyat kepada layanan yang diberikan oleh para kepala daerah. Untuk memotivasi khususnya para pemimpin daerah kita yang berprestasi. Jadi semoga dengan ini bisa ya sekaligus memberikan apresiasi dan motivasi sehingga bisa terus mengabdi untuk bangsa dan negara, dan tentunya untuk bisa terus mengembangkan wilayahnya dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Acara Pemimpin Daerah Awards 2024 juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang didaulat memberikan trofi kepada sejumlah kepala daerah. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Mega dan juga pemirsa, kalau ke Bandung ini memang banyak ya tempat wisata yang menarik. Betul. Kemudian ada kulinernya pun memang berkreasi yang kaya akan kreasi yang juga menarik dan tentunya enak-enak nih Mega. Iya betul, nggak sabar mau ke Bandung ini ya. Tadi kuliner ya disebutkan oleh Angel karena ini ada sebuah kafe menyajikan berbagai menu dessert berkarakter hewan menggemaskan dengan teksturnya yang kenyal dan rasanya enak. Seperti apa ini? Penasaran? Penasaran banget ya rasanya. Berikut liputannya untuk Anda. Aneka menu dessert yang menggemaskan ini adalah Strawberry Jingle. Semuanya dihidangkan dalam tampilan yang unik.
Salah satunya, dessert puding yang dipadu dengan flash strawberry merupakan boneka kucing. Uniknya lagi, puding ini juga memiliki tekstur kenyal sehingga jika digoyangkan sedikit saja, dessert ini akan bergerak layaknya penari yang tengah berjoget. Strawberry jingle ini pun kerap disebut sebagai dessert gemoy. Selain itu, ada juga dessert dan menu lainnya yang tidak kalah menggemaskan. Ada Pinata Cozy Kitty, Sleeping Beauty, Coffee Lotus, Choco Regal Room, hingga avocado. Dan semua hidangan ini disajikan dalam bentuk hewan yang menggemaskan. Dari banyaknya hidangan yang disajikan, kehadiran dessert gemoy yang menggemaskan membuat Story Cafe ramai didatangi pengunjung. Kebanyakan mereka mengaku sengaja datang karena gemas dan ingin mencicipi aneka dessert yang ditawarkan. Nggak terlalu asam, rasanya pas. Buat anak-anak sih cocok ya. Tapi kalau bentuknya sendiri kan ini itu gimana? Melihat bentuknya sendiri. Oh iya, tadi kita kan nanya yang referensi dari sini, rekomen dari sini. Emang katanya kan ini salah satu rekomennya yang puding jiggle yang goyang ini. Ya kayaknya salah satu favorit puding di kafe ini sih gitu. Pengelola mengaku ada berbagai karakter di menu dessert. Mulai dari karakter kelinci, kucing, beruang, dan landak dengan bentuk menggemaskan. Dalam sehari, kafe ini bisa menjual lebih dari 60 dessert berbagai karakter. Sebenarnya kalau yang kita usung itu konsepnya karena di Bandung kita lihat belum ada dessert yang dalam bentuk yang lucu, yang banyak digamari, terutama untuk anak-anak ya. Tapi dessert kita sendiri kita bisa jamin dari segi rasa pun tidak terlalu manis sehingga bisa dimakan oleh anak-anak sampai ke lansia. Nah, kenapa disebut gemoy? Karena jiggle ini saat misalnya kita goyang-goyang si piringnya, dia bergerak ke kanan dan ke kiri gitu. Aneka hidangan Story Cafe yang terletak di kawasan Jalan Mekar Utama, Kecamatan Bojongloa Kidul ini juga ramah di kantong. Menu yang ditawarkan pun beragam, mulai dari harga Rp40.000 hingga Rp60.000. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, bagi Anda yang ingin mengisi waktu libur akhir pekan, pameran potluck dapat menjadi alternatif hiburan bagi Anda. Ya, pameran ini menyuguhkan karya seni lukis, permainan hingga tampilan virtual reality yang dapat menghibur pengunjung. Ada yang menarik saat mengunjungi Taman Ismail Marzuki Menteng, Jakarta Pusat. Beragam karya seni lukis, permainan, dan audiovisual terpampang dalam gelaran pameran potluck. Lebih dari 48 karya seni juga hadir menyuguhkan ekspresi artistik para seniman dari dalam dan luar negeri. Di sini karyanya lebih banyak ya. Di sini ada 48 karya, terus juga untuk 48 karya dari masing-masing seniman. Terus juga ada banyak karya mahasiswa juga di sini lebih banyak. Potluck tahun ini mengusung tema resilience, menjadi refleksi pertahanan perkembangan seni yang dinamis. Di sini, pengunjung tidak hanya menikmati saja, tapi juga bisa berinteraksi dan terlibat dengan karya yang disuguhkan. Dari tahun lalu dulu ya, tahun lalu karya saya drawing, dan untuk tahun ini saya memamerkan komik, dan ini yang di belakang ini salah satu halaman dari komiknya yang diperbesar, kemudian tanda tangan semua orang dari promotor, pembimbing. Karena karyanya sih unik-unik ya, soalnya ada dari peminatan-peminatan lain, dari ilustrasi sama multimedia, ada desain grafis juga gitu-gitu. Karena kalau yang tahun kemarin kan cuman di Galeri Cipta 1 doang, yang tahun sekarang tuh udah ada 2 gitu, yang di situ juga ada Galeri Cipta 2. Gelaran ini dibuka untuk umum, dimulai dari 8 hingga 15 Agustus 2024 di Selasar Galeri Cipta 1 dan 2. Pameran ini dapat menjadi wadah kreativitas bagi masyarakat untuk lebih mengenal karya seni kontemporer yang dipadukan dengan digitalisasi teknologi. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews.
Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno memotivasi pelaku ekonomi kreatif di Tanjung Pinang untuk terus berinovasi. Produk ekonomi kreatif yang dihasilkan didorong untuk memiliki kualitas ekspor. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri workshop kata kreatif di Kota Tanjung Pinang. Sandiaga mengapresiasi berbagai macam produk dari para pelaku ekraf lokal. Salah satunya adalah pengaplikasian batik dengan motif gonggong yang merupakan sejenis siput laut yang banyak hidup di perairan Kepulauan Riau. Bagus-bagus ya, saya tadi lihat beberapa produknya ini yang saya pakai, tanjaknya, terus tadi produk-produk yang sudah dipasarkan sudah layak untuk menjadi produk andalan ekspor kita dari sektor ekonomi kreatif. Workshop kata kreatif menjadi bagian dari program pengembangan Kabupaten Kota Kreatif dalam memperkuat ekosistem ekraf di berbagai daerah di Indonesia. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Viral, pedagang pasar induk Tanah Tinggi Kota Tangerang melempar sayur ke tengah jalan. Aksi ini dilakukan akibat sampah menumpuk lebih dari seminggu. Viral, aksi pedagang sayur mayur di Pasar Induk Tanah Tinggi Kota Tangerang yang tiba-tiba melemparkan sayuran dagangan mereka ke jalanan. Aksi ini sebagai bentuk protes kepada pengelola pasar akibat sudah hampir 1 pekan sampah belum diangkut dari lapak-lapak mereka. Dampak dari tidak diangkutnya sampah, lapak pedagang sepi karena bau menyengat akibat tumpukan sampah. Emang nggak diangkat berapa hari, Bang? Cuma 5 hari. 5 hari. Emang sebelumnya setiap hari bayar iuran sampah ya? Berapa, Bang? Nggak tahu. Banyak pedagang pada komplain gitu ya? Oke, Bang. Terus habis terjadinya demo itu, warga itu pemerintah ngangkut itu nggak? Langsung. Langsung diangkut ya? Para pedagang berharap pengelola pasar dan dinas kebersihan segera mengangkut sampah yang menumpuk di lapak mereka agar bau tak sedap segera teratasi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.